satu cara untuk belajar mempertahankan span of attention, kemampuan berkonsentrasi. Belum masih yang tadi. Nah, terus terlibat dalam permainan fantasi yang sederhana. Itu udah penting ya, seperti saya cerita tadi. Imajinasi penting banget. Menggunakan benda nyata, main tebak-tebakan, ini seru nih. Saya biasa main tebak-tebakan kalau di jalan. Jadi I spot with my big eye something color blue. Disebutin kan semua sama dia ya. Nah, yang I spot with my big eye atau small eye itu ini bisa dibuat belajar imajinasi, sisa 5 menit. Wow. Miss, kalau waktu miss. Jadi ya, subtextnya dulu ya, yang penting nextnya soalnya. Dan apa sih sebenarnya kita bisa lakukan dari yang ini? Jadi anak-anak itu, mari kita ajak anak-anak kita dari umur 3 tahun itu mandiri. Mandiri itu ngapain? Mulai dari nyiapin baju sendiri buat besok, ya. Terus mulai dari ngambil makanan sendiri, ya. Setiap kali habis dari WC, flashing, ya itu sendiri semua. Terus boleh milih. Nah ini penting banget untuk anak-anak dari umur kecil 3 sampai 6 tahun udah milih ya. Milih yang paling gampang apa sih? Milih baju. Kalau misalnya mau jalan-jalan, dia misalnya kita mau pesta, siapin aja 2 baju. Kamu mau pakai yang mana? Jangan suruh ambil dari lemari terus dia ambil piyama, dia ngambek. Kenapa kok boleh pakai piyama? Tapi mama suruh pilih. Ya, jadi harus kasih pilihan yang sederhana dari antara 2 aja, tapi terus dia bisa milih. Nah terus makanan juga ya, misalnya tanya besok pagi mau sarapan apa? Satu mainan tadi kalau udah 11 udah bercerita. Nah bercerita ini yang saya lakukan kalau malam itu cerita mulai dari buku cerita. Jadi buku itu yang penting bukan dictionary ya, bukan anak tahu ini bola, ini sepeda, ini kucing, ini anjing, bukan. Tapi berceritalah, ini pergi ke pasar. Terus cerita imajinatif itu penting banget. Saya selalu bikin cerita yang konyol, yang ajaib, yang tidak masuk akal, tapi saya masukin banyak hal, misalnya saya kalau menolong, mau ngalah, itu semua saya masukin di dalam cerita-cerita malam hari setengah jam sebelum tidur. Semut dan belalang, ya cerita sendiri, nggak tahu isinya apa, baca aja. Semutnya cemplung di kolam, ketemu kap yang ngambang, terus dia udah sedih, dia pikir dia gak akan selamat. Kalau ada belalang lewat, belangnya nyamperin, dia nawarin sama si semut, kamu mau nggak naik ke badan aku, nanti aku sampein kamu kesegeran loh. Ya pokoknya cerita-cerita yang kayak gitu. Dan ajak anak gantian cerita. Kalau hari ini mami cerita, besok kamu cerita ya. Itu sangat melatih anak berbahasa, melatih susunan kata yang tepat, melatih anak berimajinasi, ya. Semua instruksi, semua pemberitahuan, semuanya sampaikan dalam kata-kata yang sederhana, simpel dan pendek. Kasih contoh jelas yang kamu mau dia kerjakan. Misal, Dek jangan lari-lari, jangan lari nanti jatuh. Daripada ngomong kayak gitu, sini saya duduknya sudah mami. Ya. Atau jangan pegang-pegang, nanti strum. Dek, kena sakit. Jadi kasih penjelasan bahwa ini kan sederhana. Next, slide dulu. Kita masuk ke penilaian gizi. Jadi sebenarnya setiap kali kalian ke anak kan pasti dokter anak itu juga plotting ya. Jadi yang penting itu berat badan, tinggi badan, melihat kepala sampai umur 5 tahun. Nah sebenarnya mau saya highlight ini stunting ya. Yang sering salah konsep di orang tua itu anak saya kurus dok nanti stunting. Padahal anak kurus tapi tinggi. Jadi sebenarnya buat stunting itu yang penting tinggi badan menurut umur. Ya. Apakah umur pendek pasti stunting? Tidak juga. Kalau masih di dalam grafik, jadi kita basic patokannya pokoknya si grafik lah ya. Kalau dia masih di antara -2 sampai +2, dia masih normal. Orang Indonesia ya rata-rata di 0 sampai -2, in between masih oke. Jadi nggak perlu pusing. Anak saya kurus dok, begitu di plotting ternyata kurus karena tinggi misalnya, apa-apa. Yang penting tidak menyentuh garis merah. Kalau bisa menyentuh garis hijau ya puji Tuhan. Ya, next. Nah ini yang timeline. Jadi kenapa saya kasih timeline ini? Sebenarnya yang mau saya ini soalnya sebenarnya urusan makan sih. Urusan makan ini seorang anak duduk makan sekali makan itu maksimum 30 menit dan tidak boleh sampai
idealnya ya duduk makan. Ya, kalau bisa duduk makan rame-rame ideal banget, gitu, ya. Indoor kayak belajar, yang lain-lain itu sekitar 4 sampai 6 jam. Nah tidur itu 11 sampai 13 jam. Mandi total 1 jam. Mandi di umur 3 sampai 6 tahun sudah bisa diajarkan mandi sendiri dengan diawasi. Di atas 6 tahun sudah tidak boleh mandi dengan lawan jenis, ya. Mama nggak boleh mandi sama anak cowok, anak cewek tidak boleh mandi sama anak, ya. Karena ingat memori sudah ada, ya, jadi itu. Tapi dari umur 3 tahun sampai 6 tahun tolong menggunakan bahasa yang benar, ya. Jangan pakai kata burung, ya pokoknya gitu deh, ya. Gunakanlah bahasa yang benar, penis, jelaskan. Dan ini kesempatan di umur segini untuk menjelaskan. Bahkan kalau mamahnya mens, kasih tahu anak cewek maupun anak cowok kenapa mamahnya mens. Ini mens, kayak gini. Daripada nanti kalau udah gede kita juga risih sebagai perempuan, sekolah cowok, anak cowoknya nggak ada pengetahuan. Nanti saat temen cewek mens dia kenapa? Ada pengetahuan nantinya. Itu salah kita orang tuanya nggak dari kecil ngajarin bahwa menstruasi itu hal yang normal, ya. Gitu. Itu bisa dikerjakan semua waktu mandi, ya teman-teman. Jadi mandi sama-sama di umur 3 sampai 6 tahun itu kesempatan yang banyak belajar anggota tubuh, belajar seksualitas, semua itu bisa dikerjakan saat mandi bersama, laki-laki maupun perempuan, ya. Next, kebutuhan nutrisi. Rata-rata kebutuhan nutrisi itu 80 sampai 100 kilokalori per berat badan per hari. Sangat bervariasi tergantung aktivitas dan metabolisme setiap orang. Next, nah ini makronutrien. Jadi sebenarnya yang paling penting salah satunya itu protein, ya. Lemak dan karbo bisa nyemil di mana-mana. Terus kalau anak saya nggak mau makan sayur, gimana dong? Sempilin aja, masukin aja ke berbagai makanan yang lain yang dia mau. Dan tidak harus sayur, boleh makan buah-buahan. Yang penting variasi itu paling penting, itu yang di bawah ini merah itu. Yang hari ini seminggu makannya seminggu makannya nasi sop wortel terus gitu nggak boleh. Justru ganti-ganti aja pokoknya, ya. Next. Oke, ini sumber protein udah tahu lah, ya. Next. Lemak juga, ya teman-teman, kacang-kacangan. Rata-rata anak-anak kita di umur 3 sampai 6 tahun itu suka kacang. Rata-rata nggak semua, tapi kacang-kacangan itu sumber lemak dan serat dan nutrisi yang baik loh, banyak vitamin yang tersembunyi di dalam, ya. Jadi silakan kacang-kacangan dikasih, hati-hati kesel aja, jangan dikasih main lempar kacang itu nggak boleh, ya. Itu bahaya banget, ya, bisa aspirasi, bisa meninggal gara-gara itu. Next. Sumber karbohidrat, ini karbohidrat, ya. Sebenarnya yang saya mau tekanin di sini kan anak-anak rata-rata suka mie, ya, pasta, mie, itu rata-rata anak-anak semua suka lah, ya. 10-9 suka, ya. Anak saya doang yang suka pasta. Itu salah satu yang paling gampang adalah waktu merebus pasta atau mie, jangan pakai air putih, tapi pakailah kaldu. Kalau anak kalian susah makan protein, 3 menit lagi siap, guys. Kalau susah makan protein, ya, jadi nomor 1 rebus mie-nya pakai kaldu. Kedua, sebelum matang banget, setengah matang angkat, kuning telur kocok, taruhin di mie yang tadi sudah diangkat, biarkan kuning telurnya terserap di mie, lalu teflonin sebentar. Ya, abis kamu teflonin terserah kamu mau apain, mau digoreng, mau dikuahin, terserah. Tapi jangan abis taruh telur terus kamu masukin kuah, ya, ini pasti nggak enak bau, ya. Tapi kalau kamu teflonin dulu itu oke, ya. Jadi kamu bisa menyelipkan protein itu ke dalam karbo, ya. Terus makronis kotor, banyak anak suka, ya. Pasta, kalau bikin spaghetti yang sausnya merah, ya, itu saya biasanya selipin, saya pakai tomat segar, saya pakai bawang bombay yang banyak, saya masukin kembang kol. Itu nggak kalah sama mereka karena udah saya blender, kan, ya. Jadi saya bumbuin yang enak itu saya masukin ke situ. Jadi pokoknya pintar-pintarnya kita masukin makanan sebenarnya, ya. Next.
Jadi ya basically no use for the vitamin D, itu kita pakai sunblock. Dan nyebelinnya harus kena matahari di tengah siang bolong. Matahari jam 7 sampai jam 9 dan matahari jam 4 sampai jam 6 quite useless, ada gunanya buat mengubah vitamin D. Jadi basically saran saya suplementasi aja ya. Sekarang banyak banget tersedia PMTS, kebutuhan anak-anak rata-rata 600 IQ sampai 1000 IQ, which is berarti 2 sampai 3 tetes minimalnya. Untuk fase terapi boleh sampai 2005 tetes ya. Boleh dipakai cukup panjang. Ideally, ngomong ideal 6 bulan sekali. Kalau mau diperiksa apakah kadarnya sudah di atas 30 atau belum. Kalau belum, tolong masuk lagi ke fase terapi. Terus vitamin yang lain semua ada di makanan ya. Sama zinc juga agak sulit itu untuk ada di makanan kita karena rata-rata ada di kerang-kerangan yang kita nggak terlalu makan ya. Jadi kadang-kadang beberapa anak kalau ada masalah kuku lah, rambutnya rontok ya, mama-mama yang habis lahiran biasa komplain utama itu rambut rontok hebat, minum zinc 20 mg per hari gitu. Dosisnya mau anak-anak mau orang dewasa di atas 1 tahun semua sama. Next. Oke, nah ini porsi makanan harian ya. 1 kali makan daging ayam itu kalau ayam kampung kalau bisa 1 paha dan paha atas, paha bawah dan paha atas sekali makan. Itu kebutuhan protein kira-kiranya gitu ya. Tapi kalau misalnya makan paha atas 1 sama tahu sama tempe, oke lah. Gitu. Menyelipkan protein satu lagi sebenarnya kacang-kacangan yang tadi ya, kacang hijau, semua itu tadi ada proteinnya. Gitu ya. Ini variasinya makanannya. Ya. Makanya saya bilang kalau nggak mau makan sayur ya makan buah. Buah itu bisa dimasukin ke macam-macam, smoothies, es krim, alpukat di blender pakai coklat tuh enak banget loh. Jadi mouse. Ya, kasih. By the way, anak-anak boleh makan gula yang bukan nggak boleh, secukupnya aja, sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau anak kecilnya takilan lari terus pasti kebutuhan gulanya tinggi karena mereka butuhnya darahnya tinggi. Susu. Sebelum saya lupa, susu kebutuhan dari WHO sekarang hanya 300 sampai 500. Saya biasanya masih edukasi pasien saya 400 sampai 600 karena itu WHO yang lama. Yang baru mereka cuma 300 sampai 500 mili. Dan di atas 2 tahun, di atas 2 tahun hanya boleh kalau bisa pakai susu skim milk. Next. Oke, contoh dulu next. Aktivitas fisik seperti saya bilang minimal 1 jam di luar rumah atau 1 jam di dalam rumah boleh, tapi minimal 1 jam beraktivitas aktif. Next, tidur 11 sampai 13 jam. Sampai umur 6 tahun rata-rata masih butuh tidur siang 1 kali. Tidak wajib kalau tidak tidur siang, artinya tidur dari jam agak pagi jam 7 atau jam setengah 8 dan tidur 1 kali setengah 7. Next. Oke, terima kasih.